Video dokumentasi testing Mobo Asus X441N dengan prosesor Intel Celeron RAM internal 4 GB untuk pengemasan tanggal 25 Maret 2025. Oke, untuk Mobo sendiri masih terset di unit dengan perangkat install. Kita ada touchpad, SSD, boot ODD, CDRW, fan, WiFi card, baterai, speaker, fleksibel LED dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power baterai. Dengan kondisi seperti ini, kita pastikan dulu untuk baut sensor baterai sudah terbaut ya. Untuk fungsional baterainya, kita jam di bagian keyboard pin 1 2 sebelah kiri untuk menyalakan. Oke, Mobo nyala. Mobo booting. Mobo running, SSD terbaca. Sambil menunggu masuk ke dalam Windows, kita cek untuk penampakan Mobonya. Untuk Mobo seri X441NC dengan ref 2.2, kita segel di area sini dan Mobo masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Oke, mainboard sudah masuk ke dalam Windows. Oke, kita tunggu startup masuk ke dalam Windowsnya. Oke, Mobo sudah masuk dalam Windows. Untuk pertama kita cek navigasinya dulu untuk touchpad berfungsi. Untuk kemudian selama pengetesan video, cek kedua kita cek charging untuk penggunaan baterai atau power dari baterai. Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Kedua kita tes charging, kita cek persentase baterai. Baterai di 76%. Kita coba untuk nyalakan cas. Bentar, untuk chargernya. Ya, untuk chargernya kita pasangkan di DC nya. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu. Kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXD ya. Untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X441NA dengan prosesor Intel Celeron N3350 dengan memori terinstall 4 GB internal dengan display adapter Intel HD Graphics 500, sound input dan speaker 7 Realtek Definition Audio, dan part input ada mouse, keyboard, Asus Wireless Radio Control dan HIDI2C device. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek display adapter dengan buka display setting. Kita adjust brightness untuk display setting utama. Terus kemudian kita cek untuk port HDMI dan port VGA. Untuk port HDMI kita testing menggunakan dual screen monitor. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Oke, untuk port HDMI kita paskan dulu. Port HDMI terpasang, dual screen on, tes port HDMI oke, kita eject. Terus kemudian kita tes untuk port VGA. Untuk port VGA-nya kita pasangkan lagi. Oke, port VGA terpasang, dual screen on juga. Tes port HDMI dan port VGA oke, kita lepas. Testing display adapter oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya, testing untuk fungsional audio. Untuk tes fungsional audio, kita testing menggunakan audio dari video. Kita adjust volume. Untuk speaker bunyi, kita adjust volume. Tes audio oke, tes speaker oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional WiFi card. Untuk WiFi cardnya bisa nangkap jaringan atau tidak, kita coba di setting WiFi. WiFi terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Kita masukkan password menggunakan keyboard internal. Oke, kita masukkan password.
Ya, jaringan bisa terkoneksi, tes wifi card oke. Untuk tes jaringan kita bisa melakukan tes browsing. Untuk tes browsing kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Tes jaringan oke, kita move ke gambar, tes browsing oke, tes wifi card oke. Kita tutup. Terus berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LED. LED sudah nyala, tinggal kamera webcam. Untuk tes kamera webcam kita buka lewat start, pilih kamera berlaku untuk Windows 10. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional fleksibel LED oke, tes webcam oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk hardware seperti CDRW, port USB dan Type-C. Untuk testing hardware kita bisa buka lewat File Explorer. Pilih disk PC. CDRW terdeteksi, kita coba ejek lewat File Explorer. CDRW keluar, tes Steelboard ODD oke, tes CDRW oke, SSD terbaca juga oke. Kita close. Untuk tes berikutnya kita testing untuk port Type-C dan port USB. Untuk tes port Type-C dan USB kita menggunakan harddisk eksternal dan OTG. Untuk port Type-C kita menggunakan OTG dan harddisk eksternal. Kita pasangkan dulu untuk port OTG-nya. Port OTG terpasang, kita pasangkan lagi untuk harddisk eksternalnya. Colok untuk port USB harddisk eksternal. Tes Type-C oke, SSD terbaca, kita eject. Untuk tes berikutnya port USB. Untuk tes port USB kita langsung saja tes port USB 1. Tes port USB 1 oke. Kita eject. Tes port USB kedua. Bentar. Tes port USB kedua juga oke. Tes fungsional Type-C, USB dan CDRW oke. Kita eject. Kita tutup semua aplikasi. Kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai naik di 79%, 37 menit untuk charging. Tes charging oke. Kita coba lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 79%. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, mobile Asus X441N dengan prosesor Intel Celeron M3350, RAM internal 4GB, tertes oke. Mobo siap kirim.